Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث من كان يؤمنون بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid At-Taqwa Sesengkol, Bapak Arif Sapohan, beserta dengan pengurus. Yang saya hormati, hadir di tengah-tengah kita juga Ketua Grup D Gerakan Umat Puri Desa, yakni Bapak Irwan Asibuan beserta dengan anggota. Kemudian yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, orang-orang tua kami, jemaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang kedua dalam kondisi cuaca hujan dari tadi sore. Ini menandakan bahwasannya bulan Ramadan ini dirahmati oleh Allah dengan turunnya hujan di malam yang kedua ini. Walaupun kondisi cuaca di awal Ramadan ini mulai sering hujan, ya Bapak Ibu, kita berniat untuk tetap istiqomah hadir di Masjid At-Taqwa Sesengkol ini dari mulai malam pertama, insya Allah nanti sampai dengan malam yang ke-30, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 tingkatan orang yang berpuasa ini. Tingkatan pertama disebut namanya puasa awam, yaitu puasa orang kebanyakan. Yang kedua namanya tingkatan puasa khusus. Yang ketiga namanya tingkatan puasa khusulul khusus. Di antara 3 tingkatan ini kita termasuk yang mana? Nanti sama-sama kita introspeksi. Kita masuk kategori yang mana di antara 3 tingkatan puasa yang saya sebutkan tadi. Tingkatan yang pertama disebut namanya puasa awam, yakni puasa orang kebanyakan. Ini dia yang berpuasa, yang dia dapat hanya cuma haus dan lapar saja. Kenapa? Karena panca indranya nggak digunakan untuk dia berpuasa. Maka benar kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak dari umatku yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, tapi mereka enggak mendapatkan apa-apa dari amal ibadah puasanya kecuali hanya haus dan lapar saja. Maka kita jangan mau Bapak Ibu masuk kepada tingkatan yang pertama ini, yang dipuasakan hanya cuma menahan haus dan lapar saja.
Maka ada namanya tingkatan yang kedua, disebut namanya puasa khusus. Di samping kita menahan haus dan lapar, kita juga mempuasakan panca indera kita. Mata kita puasakan, telinga kita puasakan, tangan kita puasakan, kaki juga kita puasakan. Dari apa? Dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita menjalankan amal ibadah puasa. Maka ingat pesan Nabi, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah ia berkata-kata yang baik, berkata-kata yang bagus, auliyasmut, atau lebih baik diam. Kenapa? Karena kita diuji di bulan Ramadan ini dengan dilaksanakannya pemilihan kepala desa serentak di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Artinya apa? Artinya jangan sampai gara-gara kita beda pilihan, beda calon yang kita pilih, akhirnya kita menyebabkan terjadi berpecah belah. Ini jangan sampai terjadi. Apalagi di bulan Ramadan ini kita saling menfitnah, mencaci maki, menjelek-jelekkan satu calon dengan calon yang lain. Hati-hati. Kalau kita buat itu Bapak Ibu, berarti kita enggak mempuasakan daripada panca indera kita. Apa yang paling berbahaya Pak Ustadz? Mulut. Berapa banyak orang-orang nanti tidak masuk neraka gara-gara tidak bisa menjaga lisannya, mulutnya. Maka Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi salah satu orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi, salah satunya adalah wa hafizul lisan. Kita mampu menjaga lisan kita, perkataan kita dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga disebut namanya puasa khusulul khusus. Di atas khusus lagi. Di samping dia menahan haus dan lapar, dia puasakan panca inderanya, dia juga mempuasakan qalbunya, mempuasakan hatinya. Ingat pesan Nabi kepada kita, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Apabila segumpal daging itu jahat, maka jahat seluruh tubuhnya. Apa yang segumpal daging itu? Ketahuilah itu adalah hati. Hati. Maka jaga hati kita dari sifat iri, dari sifat dengki, dari sifat hasad, dari sifat hasud. Wabil khusus di bulan Ramadan ini jangan sampai ada kedengkian kita kepada sesama saudara kita yang muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melihat fisik kita. Allah tidak melihat daripada tampan dan kayanya kita, tetapi yang Allah lihat dalam diri kita adalah amal kita dan hati kita. Kalau amal kita bagus, hati kita baik, insya Allah itulah nanti yang Allah pandang pada diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, jaga hati kita. Di bulan Ramadan ini jangan sampai kita kotori hati kita dengan kita berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 tingkatan, hendaknya kita semakin meningkat tiap tahun. Jangan termasuk kategori yang pertama, kita berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar, tetapi kita semakin meningkat untuk bisa mempuasakan panca indera kita, dan lebih-lebih lagi kita bisa menjaga hati kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita berniat di bulan Ramadan ini Bapak Ibu
untuk tetap istiqomah. Salat berjamaah selama sebulan ini, jangan pernah tinggal di Masjid At-Taqwa. Kemudian tetap istiqomah untuk mengerjakan salat sunat rawatib, baik yang sebelum maupun yang sesudah. Tetap juga istiqomah untuk mengerjakan salat duha, salat tahajud di malam hari, dan tetap istiqomah memasukkan infak di kota infak yang setiap malam diedarkan, dan tetap istiqomah memberi bukaan puasa setiap hari. Jangan nunggu giliran pas kita kena jadwal, setiap hari. Kalau bisa kita antar ke masjid ini atau ke pondok pesantren, kepada anak yatim, kepada rumah tahfiz dan lain sebagainya. Kenapa? 1 biji kurma yang kita berikan kepada orang yang berbuka puasa itu nanti mampu menjadi benteng tameng bagi diri kita untuk kita tidak disentuh azab api neraka. Sulaiman Ar-Raji, orang yang terkaya di Arab Saudi, yang dahulunya miskin, dahulunya susah, setiap tahun di bulan Ramadan dia infakkan 1 kebun kurmanya seluruhnya untuk berbuka puasa bagi seluruh jemaah masjid yang ada di Masjidil Haram Makkah dan yang ada di Masjidil Nabawi Madinah. 1 kebun kurmanya dia infakkan seluruhnya. Termasuk kurma yang kita makan di Indonesia ini, yaitu azwa, sukari dan lain sebagainya, itu pemiliknya adalah Sulaiman Ar-Raji. Berapalah pahala yang dia dapat itu? Kita tidak bisa sebanyak itu, Bapak Ibu, sikit, tapi kita rutin mengerjakan itu setiap hari sampai nanti dengan akhirnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita, memotivasi diri kita untuk tetap semangat sampai dengan akhir Ramadan untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Usikum wa nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.